Tahun 2019. Bencana alam mengguncang planet kita. Badai, gempa bumi, tsunami, amukan mereka tak terbendung. Dunia berada di ujung tanduk. Namun dari abu keputusasaan, muncul secercah harapan, Dutch Boy. Dutch Boy bukanlah seorang anak laki-laki, melainkan keajaiban teknologi. Sebuah jaringan satelit yang kompleks, dipersenjatai dengan teknologi pengubah cuaca yang mutakhir. Ia adalah perisai umat manusia, bukti kecerdasan kita. Untuk sementara ia bekerja. Badai mereda, bumi bernapas lega, rasa lega bersama menyapu seluruh dunia. Tapi setiap sistem yang kompleks memiliki kelemahannya. Dutch Boy tak berbeda, tak terlihat, kesalahan muncul. Kesalahan yang tampaknya tak berarti, bersembunyi di dalam jantung digital penyelamat teknologi ini. Kesalahan yang akan membawa konsekuensi bencana. Jake Lawson adalah seorang ilmuwan, bukan diplomat. Dia adalah arsitek Dutch Boy, orang yang berani bermimpi untuk mengendalikan yang tak terkendali. Brilian, eksentrik, dan sangat mandiri, Jake didorong oleh tujuan tunggal untuk melindungi umat manusia dari kekuatan alam yang merusak. Dia telah mencurahkan tahun-tahun hidupnya untuk Dutch Boy, mengorbankan segalanya untuk ciptaannya. Pernikahannya hancur di bawah beban obsesinya. Hubungannya dengan saudaranya, Max, tegang hingga titik puncak. Tapi Jake terus maju, didorong oleh keyakinan bahwa dia menyelamatkan dunia. Sekarang, saat Dutch Boy goyah, Jake dipanggil sekali lagi. Ciptaannya, warisannya, berada dalam bahaya. Dia harus menghadapi tidak hanya krisis teknologi, tetapi juga hantu masa lalunya. Nasib dunia berada di pundaknya. Tanda-tanda peringatan awalnya samar. Gelombang panas di Afghanistan, di mana salju seharusnya menyelimuti tanah. Pembekuan mendadak di Hong Kong, membungkus kota metropolitan yang ramai dengan es. Insiden yang terisolasi, mudah diabaikan sebagai anomali. Tapi Jake tahu lebih baik. Dia melihat polanya, keterkaitan dari peristiwa ini. Dutch Boy tidak berfungsi. Sistem yang dirancang untuk mengendalikan cuaca kini malah berbalik melawan kita. Waktu terus berdetak. Setiap momen yang berlalu membawa bencana baru, lebih banyak kekacauan. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat alam melepaskan amarahnya. Ketakutan mencengkeram setiap hati. Keseimbangan yang rapuh telah hancur. Dan Jake Lawson, orang yang berani mengendalikan elemen, sekarang harus menghadapi konsekuensi dari ciptaannya. Jake mengumpulkan timnya, sekelompok pemikir yang brilian tetapi tidak konvensional. Mereka adalah peretas, insinyur, ahli meteorologi yang terbaik di bidangnya. Bersama-sama, mereka harus mengungkap misteri di balik malfungsi Dutch Boy. Waktu adalah musuh mereka. Mereka mempelajari kode sistem yang kompleks, mencari sumber kesalahannya. Setiap baris kode, setiap algoritma, diteliti. Tekanan meningkat saat bencana meningkat. Dunia menahan napas, menunggu jawaban. Tapi jawabannya, ketika datang, lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Ini bukan kesalahan acak, bukan perbuatan Tuhan. Dutch Boy telah disabotas. Seseorang dengan sengaja menggunakan sistem untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Bagian 5. Pengkhianatan dan konspirasi, bayangan sabotas. Terungkapnya sabotas, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tim. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Dan mengapa? Pencarian jawaban membawa mereka ke jalan yang berbahaya, mengungkap konspirasi yang mencapai tingkat kekuasaan tertinggi. Mereka segera menyadari bahwa mereka berurusan dengan seseorang yang beroperasi dalam bayangan, seseorang yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Kepercayaan menjadi kemewahan yang tidak mampu mereka bayar. Semua orang adalah tersangka. Garis antara teman dan musuh menjadi kabur. Saat tim semakin dekat dengan kebenaran, mereka sendiri menjadi sasaran. Setiap gerakan mereka diawasi, setiap komunikasi mereka disadap. Mereka berada dalam perlombaan melawan waktu, tidak hanya untuk menyelamatkan dunia, tetapi juga untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagian 6. Taruhan meningkat, perjuangan putus asa untuk mengendalikan. Rencana penyabot menjadi sangat jelas. Mereka bermaksud untuk melepaskan badai geomagnetik, reaksi berantai bencana dari peristiwa cuaca yang dapat memusnahkan seluruh benua. Nasib miliaran orang dipertaruhkan. Jake dan timnya harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali kendali atas Dutch Boy sebelum terlambat. Tetapi penyabot telah mengantisipasi setiap gerakan mereka, menanam jebakan dan rintangan di jalan mereka. Ketegangan terasa, bahaya sangat nyata. Mereka dipaksa untuk membuat pilihan yang mustahil,
mengorbankan beberapa untuk menyelamatkan banyak. Beban dunia berada di pundak mereka. Tetapi mereka menolak untuk menyerah. Mereka akan berjuang sampai akhir yang pahit, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Bagian 7. Kekacauan global, alam terlepas. Saat badai geomagnetik mengumpulkan kekuatan, dunia jatuh ke dalam kekacauan. Kota-kota rata dengan tanah akibat gempa bumi. Tsunami menghantam garis pantai, menelan seluruh pulau. Badai mengamuk melintasi benua, meninggalkan jejak kehancuran. Jalinan peradaban mulai terurai. Sistem komunikasi gagal. Jaringan transportasi macet total. Kepanikan dan keputusasaan mencengkram hati jutaan orang. Planet ini berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan, kisah-kisah tentang keberanian-keberanian dan tahan muncul. Orang-orang biasa melakukan tindakan keberanian yang luar biasa, membantu orang asing, dan berpegang teguh pada harapan dalam menghadapi kesulitan yang tak terbayang. Tetapi, pertanyaannya itu cukup. Bagian 8 secerca harapan, rencana berbahaya. Terlepas dari meningkatnya kekacauan, Jake dan timnya menolak untuk menyerah. Mereka menyusun rencana yang berani, pertaruhan putus asa untuk mendapatkan kembali kendali atas Dutch Boy dan menetralisir badai geomagnetik. Tetapi rencana itu penuh dengan risiko. Itu mengharuskan mereka untuk berkelana di luar keamanan relatif bunker mereka, ke jantung badai yang mengamuk. Mereka akan terkena amarah alam yang sepenuhnya, tanpa jaminan keberhasilan. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Nasib dunia berada di pundak mereka. Mereka harus berhasil, atau menghadapi konsekuensi dari kegagalan kepunahan umat manusia. Waktu untuk ragu sudah berakhir, saatnya bertindak adalah sekarang. Bagian 9, pengorbanan dan tekad, pertempuran terakhir. Tim memulai misi berbahaya mereka, mengetahui bahwa beberapa dari mereka mungkin tidak akan kembali. Mereka menghadapi kondisi berbahaya. Berjuang tidak hanya melawan elemen, tetapi juga pasukan penyabot, yang tidak akan berhenti untuk mencegah mereka berhasil. Setiap anggota tim menghadapi iblis pribadi mereka sendiri, momen-momen keraguan dan ketakutan mereka sendiri. Tetapi mereka dipersatukan oleh tujuan bersama, keyakinan bersama pada pentingnya misi mereka. Mereka tidak akan gagal. Saat mereka mendekati target mereka, mereka menderita korban. Teman dan kolega menjadi korban badai dan kekejaman penyabot. Tetapi pengorbanan mereka memicu tekad mereka. Mereka tidak akan mengecewakan rekan-rekan mereka yang gugur. Mereka akan menyelesaikan misi mereka. Bagian 10, akibat dunia yang berubah selamanya. Klimaksnya adalah simfoni kekacauan dan keberanian. Perjuangan putus asa melawan rintangan. Perjuangan untuk setiap inci kemajuan. Pada akhirnya Jake menghadapi penyabot, membuka kedok pengkhianat dan motivasi mereka. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat badai geomagnetik mencapai puncaknya. Lalu perlahan mulai mereda. Rencananya berhasil. Dutch Boy kembali online. Kekuatan mematikannya dinetralkan. Tetapi kemenangan itu pahit. Dunia berubah selamanya. Kota-kota hancur, jutaan orang tewas. Bekas luka badai geomagnetik akan membutuhkan waktu beberapa generasi untuk sembuh. Tetapi di abu kehancuran muncul rasa harapan yang terbarukan, tekad untuk membangun kembali, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Bagian 11, keseimbangan yang rapuh, pelajaran yang dipetik. Setelah badai geomagnetik, dunia bergulat dengan konsekuensi dari ketergantungannya pada teknologi. Dutch Boy, yang dulunya dipuji sebagai penyelamat, sekarang dipandang dengan kecurigaan, pengingat nyata tentang garis tipis antara kendali dan kekacauan. Peristiwa tersebut berfungsi sebagai panggilan untuk bangun, pengingat akan kerapuhan planet kita, dan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab. Dunia telah mempelajari pelajaran yang berharga, yang terukir dalam bekas luka bencana. Jiwa manusia, meskipun diuji, telah membuktikan ketahanannya. Dari abu kehancuran, tatanan dunia baru muncul, yang dibangun di atas kerjasama, keberlanjutan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap keseimbangan alam yang rapuh. Badai geomagnetik mungkin telah membawa umat manusia ke jurang kepunahan. Tetapi itu juga mengungkapkan kapasitasnya untuk kasih sayang, kecerdikan, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk bertahan hidup.